Untuk para Gen Z, jangan tunggu punya gaji besar untuk mau mengelola keuangan, dan jangan tunda untuk menabung dan berinvestasi, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita 30-40 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Ekonotalks. Ya, pemirsa, di era digital seperti sekarang ini, anak muda semakin akrab dengan berbagai kemudahan transaksi, mulai dari tren belanja online, penggunaan pay later, hingga gaya hidup yang semakin bergeser mengikuti tren di media sosial hari ini. Nah, di sisi lain nih pemirsa, kondisi ekonomi yang tidak menentu juga menuntut kemampuan untuk mengatur keuangan sejak dini. Nah, di Ekonotalks kali ini kita akan bincang-bincang soal seberapa penting sih financial planning bagi Gen Z di masa depan. Dan untuk membahasnya, pemirsa, sudah hadir bersama kita dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ada Ibu Adi Raina Ananda Herdiana SCMSC ya, karena kita bahas Gen Z, kita panggil Kak Raina aja nih. Gimana kabarnya Kak Raina? Baik, alhamdulillah. Oke, makasih ya sudah berkenan kembali untuk menemani pemirsa di sesi Ekonotalks. Dan saya rasa isu kita hari ini sangat menarik nih, khususnya bagi para Gen Z. Ngomong-ngomong soal financial planning nih, seberapa penting sih financial planning ini di kondisi ekonomi kita hari ini, Bu? Jadi financial planning itu atau rencana keuangan ya, itu saat ini bukan lagi hanya tren, tapi saya rasa ini sudah menjadi kewajiban ya untuk para anak muda atau kita katakan Gen Z sendiri. Ya, apalagi Gen Z ini tumbuh di era pertumbuhan ekonomi yang tidak pasti. Betul. Ya, di mana ada inflasi, pasar kerja yang dinamis, dan kebutuhan biaya hidup yang terus meningkat. Jadi saya rasa ini menjadi salah satu aspek penting untuk para Gen Z untuk mulai mengatur keuangan, karena ini apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan bagaimana 30-40 tahun yang akan datang. Jadi ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Betul. Jadi bukan hanya tren ya pemirsa, tapi memang adalah hampir sebuah kewajiban ya, dikatakan seperti itu, karena betul Gen Z kita ini memang lahir dan hidup di masa ekonomi ya seperti sekarang ini ya pemirsa, kita ketahui sangat tidak menentu, sehingga betul-betul harus di-plan sejak saat ini gitu. Nah, ini yang menarik juga nih Bu, bahwa Gen Z ini kan biasanya belum memiliki penghasilan yang tetap dan lain sebagainya, ataupun mungkin di masa mudanya ini masih mau memenuhi keinginan-keinginan yang lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu hal ini, Bu? Mungkin kita berpikir bahwa Gen Z itu masih belum punya pendapatan yang cukup besar ya, jadi dia merasa mungkin belum saatnya untuk mengatur keuangan. Tapi mindset ini yang perlu kita ubah ya. Jadi financial planning itu bukan seberapa besar pendapatan kita, tapi bagaimana kita mengelolanya. Mau itu sedikit, mau itu banyak, kita harus tetap bisa mengelola dengan baik. Jadi seseorang yang punya pendapatan 5 juta per bulan dengan punya rencana financial planning yang baik, itu sehat secara finansial daripada punya penghasilan 20 juta tapi tanpa arah. Jadi mindset itulah yang perlu kita ubah agar Gen Z itu bisa terbiasa ya, mulai planning atau kita bisa kan menabung ya, karena itu akan menentukan bagaimana kondisi keuangan kita di masa depan seperti itu. Oke, jadi bukan masalah seberapa besar pendapatannya ya Bu ya, tapi bagaimana dia betul-betul memanage pendapatannya itu dengan baik. Tadi menarik statementnya, jadi 5 juta yang termanage dengan baik itu better daripada 20 juta tapi tidak ada manajemen di dalamnya ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat apa sih tantangan Gen Z sekarang Bu dalam memanage keuangan mungkin? Mungkin kalau saya bisa katakan yang paling pertama itu terkait literasi keuangan ya, itu awal yang paling mungkin menjadi tantangan ya, karena masih banyak Gen Z ini yang belum aware terhadap pengelolaan uang atau financial planning. Padahal ini kan fondasi awal bagaimana kita bisa merencanakannya. Kalau tidak tahu tujuannya apa, fungsinya buat apa, jadi kita akhirnya tidak aware. Itu mungkin alasan paling utama. Yang kedua mungkin
media sosial ya. Gen Z kan sering terpapar nih, Iya, FOMO nih. sering terpapar media sosial sehingga kita itu biasanya tertrigger untuk mungkin beli sesuatu atau melihat gaya hidup orang lain sehingga kita itu jadi mau mengikuti padahal kita kan harus aware terhadap keuangan finansial kita. Kalau memang belum saatnya mungkin bisa ditunda dulu ya, seperti itu. Oke, jadi itu literasi keuangan tadi itu yang menjadi fondasi ya. Di dalam mungkin literasi keuangan dasar mungkin supaya Gen Z kita ini lebih paham dasar-dasarnya. Mungkin apa yang penting untuk dipahami dalam literasi keuangan itu, Bu? Jadi pertama itu saya rasa orang harus aware ya, atau Gen Z itu harus aware. Kira-kira tujuan kita berinvestasi atau menabung itu apa? Tujuannya Tujuan. ya. Nah, kira-kira kalau tidak tahu tujuannya kan sulit ya untuk kita memahami ya. Terus kedua itu bisa membuat kita lebih aware ya terhadap keuangan kita. Jadi saya rasa itu memang sangat penting, fondasi awal untuk para Gen Z ya untuk memulai financial planning seperti itu. Jadi harus jelas dulu tujuannya nih, kita save money misalnya buat apa gitu. Mungkin untuk beli sesuatu atau untuk biaya pendidikan atau mungkin mau beli rumah nanti ya, seperti jadi itu. Jadi harus jelas goals-nya dulu ya, Bu, ya. Dan tadi tantangan kedua tadi sempat di-mention terkait dengan media sosial. Jadi memang melihat perkembangan media sosial yang semakin pesat saat ini tentu itu mempengaruhi juga ya keputusan-keputusan dalam finansialnya Gen Z nih, Bu. Iya. Apalagi yang ikut tren-tren FOMO itu kan, apa yang lagi tren di medsos harus dipenuhi juga gitu. Betul. Nah, bagaimana Bu melihat fenomena ini ya, flexing, FOMO dan lain sebagainya, ini bagaimana Ibu melihatnya? Nah, ini flexing memang membuat kita menjadi tertekan secara sosial ya, karena kita mau menunjukkan sesuatu yang mungkin di luar dari kapabilitas kita ya. Hidup mungkin berlebihan ya, ada yang katakan FOMO-FOMOan juga hanya untuk memamerkan mungkin ya, atau memposting di media sosial sehingga kita harus terpaksa memenuhi itu yang dimana pada dasarnya sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan, dimana juga mungkin keuangan kita lagi ketat, tapi karena dipaksakan ini bisa berdampak terhadap kondisi keuangan, bisa malah jadi memberikan dampak negatif terhadap cash flow bulanan kita. Jadi sebaiknya dihindari lah ya seperti ini. Itu lagi ya, mungkin lebih pintar saja untuk memilih yang mana yang baik, yang mana tidak, yang mana kita bisa, yang mana belum bisa, harus ditunda dulu. Disesuaikan ya dengan kemampuan tentunya. Nah, pemirsa, ada juga sebuah program ataupun layanan keuangan saat ini yang sangat menggiurkan Ibu, tapi sebenarnya beresiko nih, paylater. Nah, gimana mau menjelaskan ini, Bu? Ya, ini memang lagi marak ya, karena kita merasa paylater itu, sebenarnya paylater itu salah satu kemudahan dalam bertransaksi ya, itu sebenarnya memberikan kita kemudahan dalam bertransaksi karena tidak perlu buka m-banking, mungkin tidak perlu top up, bisa langsung one click udah bisa langsung beli sesuatu. Tapi ini ada yang perlu kita kritisi bahwa biasanya memang apalagi khususnya Gen Z ini tidak mengetahui dampaknya di masa depan ya. Jadi kita, karena memang paylater ini mudah sekali diakses untuk Gen Z sehingga kita itu dengan mudahnya menggunakan, padahal memang di awal mungkin terasa ringan karena tidak perlu membayar apa-apa, tapi ada cicilan yang harus di belakangnya itu dibayar. Apalagi kan paylater ini biasanya ada bunga ya. Jadi ini yang Gen Z ini harus pahami, memang di awal memang kalian tidak bayar apa-apa, tapi mungkin di bulan-bulan selanjutnya itu ada cicilan dan bahkan bisa melebihi harga yang kalian beli karena ada bunga. Ada bunganya itu. Betul. Iya. Jadi itu yang perlu. Jadi memang kenikmatannya ada ya langsung instan, tetapi setelah itu jangka panjangnya yang perlu dipertimbangkan itu lagi. Apalagi ada bunga ya pemirsa. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ini Bu yang mengharuskan mungkin pada saat itu untuk kebutuhan itu bolehlah pakai paylater. Gitu. Sebenarnya mungkin bisa saja ya. Biasanya memang paylater itu bisa mengontrol kita punya likuiditas keuangan, maksudnya tidak perlu harus keluar sekarang. Tapi biasanya kalau mau menggunakan paylater dengan bijak, biasanya digunakan untuk kebutuhan primer ya, atau kebutuhan memang kita butuhkan. Jangan sampai menggunakan paylater
karena hanya keinginan saja. Nah, ini yang bisa memberikan dampak negatif terhadap kita. Oke, jadi disesuaikan juga ya pemirsa. Ada manfaatnya ketika digunakan di tempat yang tepat. Iya, gitu betul. Ya, ada manfaatnya sebenarnya. Tapi apalagi kalau Gen Z ya harus mungkin bijak dan lebih mindful kalau menggunakan pay letter, karena itu lagi ada bunga ya. Bunganya itu yang perlu dipertimbangkan tentunya. Nah, ini membedakan antara kebutuhan dan keinginan ini seringkali Gen Z ini suka hilaf nih Bunda. Ini gimana sih sebenarnya cara sederhananya untuk membedakannya gitu? Jadi gampang ya, kalau kita mau beli sesuatu itu kita tanyakan dulu, apakah kalau kita tidak beli ini akan mengganggu hidup kita secara signifikan atau tidak? Kalau belum berarti kalau belum, tunda dulu. Ini masih keinginan ini. Tapi kalau memang sudah mengganggu secara signifikan, barulah ini masuk ke kebutuhan. Jadi itu cara yang gampang ya untuk Gen Z pahami sebelum membeli sesuatu, agar bisa membedakan yang mana yang betul-betul kalian butuhkan, yang mana yang hanya keinginan saja. Oke, jadi dipertanyakan dulu ya apakah mengganggu secara signifikan atau tidak gitu ya. Tapi kalau tidak berarti bisa ditunda dulu ya, diprioritaskan yang lebih penting tentunya dalam hal ini. Nah, terkait dengan dana darurat ini juga menjadi hal yang penting nih. Seberapa urgensi memiliki dana darurat khususnya bagi fresh graduate mungkin yang penghasilannya belum terlalu besar nih, Bu? Oke, jadi sebenarnya dana darurat itu cukup penting ya. Jadi kalau kita mau mengelola keuangan kita dan memilih untuk berinvestasi, lebih baik kita sisihkan dulu untuk dana darurat, ya, karena dana darurat itu bisa menjaga stabilitas keuangan kita, apalagi untuk fresh graduate atau mungkin yang masih berpenghasilan menengah ke bawah, ini bisa memberikan kestabilitas dalam keuangan kita. Karena kenapa? Biasanya kita kecelakaan ya, atau mungkin harus bayar sesuatu yang sifatnya mendadak, sehingga ini bisa menjadi tempat ruang finansial kita ini. Jadi dana darurat itu memang sebaiknya disisihkan mungkin di tabungan yang berbeda dari keuangan yang biasa kita gunakan, atau mungkin di reksadana yang likuiditasnya cukup tinggi, sehingga pada saat kita butuh kita bisa cepat untuk mencairkannya. Jadi sedikit terkait dana darurat ini Bu, mungkin ada porsi idealnya dari pendapatan keseluruhan, mungkin sekian persen idealnya kita sisihkan sebagai dana darurat, ada nggak seperti itu? Oh, jadi kalau pengelola idealnya ya, kalau kita mau mengelola dana yang disisihkan, biasanya dari 50% itu kita gunakan untuk kebutuhan primer ya. 30% mungkin untuk sesuatu yang sifatnya mungkin entertain mungkin dan lain. Dan 20%-nya itu barulah kita masukkan ke tabungan ya. Nanti sisanya 20% itulah yang bisa masuk ke dana darurat, atau kalau memang sudah dana darurat itu sudah cukup ya, saya rasa sudah cukup bagus. Nah, nanti baru bisa disisihkan sebagian untuk investasi. Nah, seperti itu. Jadi idealnya itu biasanya untuk dana darurat itu bisa mengcover setidaknya 3 bulan gaji ya. Jadi kalau sudah cukup, sudah safe ya, sudah aman, sudah bisa beralih ke investasi. Oke, deh, itu satu tips lagi nih buat Gen Z yang baru mau memulai ya, bahwa memang sebegitu pentingnya nih punya dana darurat, karena kita tidak tahu ya banyak hal-hal yang mungkin saja terjadi di luar kendali kita, dan itu bisa menjaga tadi likuiditas keuangan kita. Nah, terkait ini juga financial freedom ini biasanya menjadi goals, tapi sebenarnya agak susah juga nih untuk dipenuhi. Nah, gimana pendapat Ibu terkait dengan financial freedom ini? Jadi financial freedom itu cukup bagus ya, karena siapa yang tidak mau financial freedom? Tapi ini perlu cara untuk mencapainya ini cukup challenging ya. Saya rasa maksudnya butuh kedisiplinan untuk menabung, maksudnya juga harus punya literasi keuangan tadi ya, untuk bisa mencapai financial. Sebenarnya financial freedom itu sangat bagus ya, apalagi untuk Gen Z yang sudah berpikir untuk bisa financial freedom, itu bagus sekali untuk bisa lebih aware ya di masa sekarang, untuk bisa mulai menabung ya, menginvestasi, apalagi ya mengurangi biaya-biaya yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan ya, jadi bisa di shift ke
investasi sehingga nanti pada akhirnya kita bisa financial freedom. Tapi perlu juga kita kritisi ya cara untuk financial freedom itu tidak instan ya, butuh waktu. Banyak terjebak jalan-jalan yang tidak benar ya. Jangan sampai kita terjebak di investasi yang kita tidak pahami ya, sehingga ini bisa bukannya jadi keuntungan ya mungkin, tapi malah jadi rugi dan akhirnya semakin jauh dari financial freedom. Jadi goalsnya bagus pemirsa, tapi cara untuk menuju ke sana juga tentu harus lebih selektif ya Bu ya, jangan sampai terlibat mungkin investasi bodong dan lain sebagainya, justru akan membawa kerugian. Nah mungkin sebelum lanjut lagi terkait dengan financial freedom ini kan Gen Z kita ini pahamnya financial freedom itu udah nggak perlu kerja lagi katanya gitu. Sebenarnya definisi jelasnya itu gimana sih Bu financial freedom ini? Jadi financial freedom itu saat kita sudah punya mungkin let's say kita punya tabungan di investasi ya, kita taruh di instrumen keuangan ya, dan itu bisa menutupi kebutuhan hidup kita plus inflasi. Itu baru bisa masuk ya. Jadi kita taruh di instrumen keuangan, return tiap bulan yang kita dapatkan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa menutupi kita dari inflasi. Itu baru financial freedom. Nanti returnnya itulah yang baru kita hitung berapa. Dari situlah yang akan menghidupi kebutuhan sehari-hari. Nah itu baru simpelnya nggak perlu kerja lagi gitu. Nah itu tapi menghasilkan investasi itu kan butuh kerja keras dari awal, disiplin. Terkait dengan instrumen keuangannya mungkin ada yang direkomendasikan gitu? Jadi kalau untuk Gen Z yang mungkin penghasilannya masih mungkin belum banyak ya, itu banyak sekali pilihan-pilihan instrumen keuangan atau investasi yang bisa dimulai dari nominal sedikit ya, mungkin dari 10.000, 50.000 itu ada di reksadana ya, itu ada juga sekarang emas digital ya. Kalau emas digital sekarang sudah lebih mudah kita belinya, tidak perlu beli 1 gram tapi bisa dari segi rupiah 10.000, 20.000. Ini kan pilihan yang tepat ya untuk Gen Z yang mungkin penghasilannya masih di bawah menengah ke bawah ya. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memulai ya. Betul. Jadi bukan masalah besar atau tidak penghasilan kita itu, tapi bagaimana kita mengelolanya. Karena ini yang membuat kita nanti jadi disiplin, konsisten dan akhirnya bisa menghasilkan mungkin keuntungan finansial di masa depan. Jadi bukan masalah besarnya ya pemirsa. Jadi memang bagaimana kita memanagenya dimulai sejak dini gitu ya. Nah selanjutnya pemirsa kita akan bahas bagaimana sih kesalahan-kesalahan dalam finansial yang sering mungkin Gen Z kita lakukan tapi juga dianggap sepele gitu. Tapi kita akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Ekono Talks. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat, kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesalkan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives.
Ya, pemirsa masih di Ekono Talks bersama narasumber kita, Kak Raina. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai seberapa penting sih financial planning ini, kemudian juga bagaimana tips-tips untuk kemudian mulai memanage bagi Gen Z ini. Nih, kita bahas selanjutnya kesalahan finansial yang sering Gen Z lakukan, tapi dianggap sepele nih, Bu. Apa aja nih? Mungkin yang hal pertama itu terkait tidak punya anggaran ya. Jadi Gen Z itu sebenarnya punya banyak akses untuk aplikasi-aplikasi keuangan ya yang gratis ya, tapi mungkin karena awalnya mungkin tidak aware ya, tidak punya mungkin literasi keuangan, akhirnya tidak punya anggaran. Padahal anggaran sendiri itu penting untuk kita mengetahui kira-kira alokasi pendapatan kita itu mau kemana aja nih. Ya, kalau sudah ada anggaran kan kita udah bisa lihat nih kira-kira yang mana yang membengkak, yang mana perlu dikurangi, yang mana yang harus ditunda, yang mana yang memang wajib selalu ada. Ini sebenarnya sepele ya, tapi mungkin Gen Z itu mungkin tidak abaikan ya, terabaikan bahwa sebenarnya punya anggaran itu sangat penting untuk memulai financial planning. Yang kedua mungkin menunda untuk menabung ya, karena itu awalnya tadi dia merasa belum punya penghasilan yang besar, sehingga belum saatnya untuk mengelola keuangan. Ini kan harusnya diubah mindsetnya. Jadi kita setiap punya pendapatan jangan tunggu sisa dulu nih baru mau ditabung. Jadi awalnya disisihkan dulu baru bisa dikatakan menabung. Mungkin itu saja sih, ada dua kesalahan yang sepele yang disepelekan tapi sangat penting ya itu tadi, tidak ada anggaran, jadi pokoknya ada duitnya dikeluarin aja gitu. Nanti terakhir sisanya gitu. Padahal ini kan harusnya menabung itu dari awal ya, karena kalau menunggu sisa pasti ya tidak ada ya. Jadi mindsetnya harus diubah ya pemirsa. Mulai menabung sejak dini, seberapa kecil atau besar pun penghasilannya harus berani memulai dulu ya. Jangan menunda-nunda hanya karena alasannya penghasilannya masih kecil gitu. Nah, selanjutnya apakah realistis nih Bu bagi Gen Z untuk mulai berinvestasi? Saya rasa cukup realistis ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sekarang sudah banyak sekali instrumen-instrumen keuangan yang bisa dimulai dari nominal kecil. Ada di reksadana, ada emas digital, dan masih banyak lagi ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah kita harus tahu nih jenis investasi yang kita pilih ya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, tidak paham betul jenisnya, sehingga ini kan bisa berpengaruh terhadap nilai return yang kita harapkan. Jadi jangan sampai itu malah mengganggu financial planning kita. Seperti itu. Untuk memulai investasi ini sendiri kan supaya Gen Z ini bisa menghindari mungkin terlibat dalam investasi bodong dalam tanda kutip. Mungkin ada yang bisa dilihat secara langsung nggak sih Bu, kayak dideteksi gitu, kayaknya ini nggak bener deh gitu. Iya. Sebenarnya kalau mau muda itu menggunakan platform yang terpercaya ya. Jangan gunakan platform yang tidak dibawahi oleh OJK atau mungkin melalui teman atau perantara. Jangan sampai ya ini bisa masuk ke penipuan atau dikatakan investasi bodong. Tapi kalau kita gunakan platform yang resmi ya, yang memang dari bawaan perusahaan langsung, itu saya rasa sudah cukup aman karena sudah diawasi oleh OJK juga ya. Jangan sampai kita malah terpengaruh oleh teman bilang, sini aja kita kelolain uangnya, nanti kasihkan return segini. Itu kan biasanya men-trigger kita untuk mau, padahal itu kan tidak resmi ya. Karena kita harus paham dulu nih, investasi itu tidak instan ya. Betul. Tidak ada yang setornya sedikit returnnya tinggi. Tidak ada ya. Itu memang ada resiko masing-masing jenis investasi. Nah, itulah yang kita perlu pahami sebelum memilih. Tapi jangan sampai kita juga memilih platform-platform yang tidak aman, tidak diawasi oleh OJK, atau bahkan melalui perantara yang mungkin kita kurang jelas juga sumbernya dari mana. Sumbernya dari mana, jangan sampai. Jadi amannya itu platform yang diawasi langsung oleh OJK itu hampir dipastikan aman ya Bu ya untuk investasi di situ. Iya. Nah itu menjadi salah satu tips juga nih bagi pemirsa ya, Gen Z kita yang mau memulai untuk investasi itu tadi, jangan sampai terjerumus ke investasi yang bodong gitu. Tentu salah satu yang bisa menjadi indikator kita adalah
platform investasi tersebut diawasi langsung oleh OJK ya Bu ya, Iya, yang betul. tentunya sudah dijamin keamanannya. Nah kemudian selanjutnya bagaimana kemudian mulai untuk mengatur ke finansial ini bagi mungkin mahasiswa yang sudah mau mulai mengatur finansialnya nih Bu? Jadi pertama kita buat anggaran dulu ya, yang seperti yang saya Anggaran. katakan tadi. Itu yang paling penting. Kita harus memberikan dengan detail. Kira-kira penghasilan kita sudah tahu. Let's say 2 juta per bulan. 2 juta ini buat apa aja nih? Oh, sekian 50% untuk kebutuhan primer ya. Mungkin 30 atau mungkin mau dipres sedikit 20% untuk ke gaya hidup ya atau entertain itu sekian. Dan sisanya ini ada sebenarnya kita ada free nih, ada free keuangan. Ini bisa masuk ke investasi atau bisa ditabung ya. Itu bisa menjadi pilihan untuk Gen Z mau diapakan. Nah, setelah itu mungkin baru kita bisa menentukan investasi yang cocok dari uang yang disisihkan 20%, mungkin 20-30% per bulan itu. Nah, kalau anggapkan Gen Z ini memang yang saya katakan tadi penghasilannya itu masih kecil menengah ya, ke bawah menengah ke- gitu. ya bisa memulailah dari yang investasi kecil ya seperti reksadana dan emas digital. Dan kedua setelah kita punya anggaran, bulan selanjutnya jangan lupa dievaluasi. Oh ya. iya. Ya, jangan sampai evaluasi. kita yang harusnya bisa ditekan pengeluarannya malah jadi makin bengkak ya karena tidak dievaluasi. Nah, sehingga itu selisihnya kan bisa dialihkan nih ke dana tabungan atau mungkin investasi. Jadi bisa memulai dari hal-hal yang kecil saja seperti itu. Yang penting kan konsisten, disiplin ya. Yang jangan sampai kecil-kecil. Kalau kecil-kecil saja tapi konsisten kan lebih bagus daripada yang langsung besar tapi stop di tengah jalan kan itu sehingga tidak berkelanjutan ya tidak Bu berkelanjutan ya. seperti itu. Nah terkait dengan anggaran ini kemudian ketika bulan selanjutnya dievaluasi ini apakah berarti ada kemungkinan pengaturan anggaran keuangan kita ini akan berubah-berubah terus gitu Bu? Iya bisa jadi karena tergantung mungkin kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan hidup masing-masing. Inti dari evaluasi itu adalah bahwa kita mau melihat kira-kira pengeluaran mana sih yang mungkin bisa dikurangi atau mungkin terlalu bengkak. Ada hal-hal yang mungkin entertain yang harusnya tidak perlu selalu ada. Jadi ini yang bisa kita jadikan selisih keuangan tersebut untuk masuk ke instrumen keuangan atau mungkin ditabung ke dana darurat seperti itu. Jadi disesuaikan lagi ya tentunya pemirsa dengan bagaimana kemudian dari hasil evaluasi anggaran kita itu tadi ya, mana yang bisa dipres, mana yang bisa disisihkan lagi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, apakah financial planning ini juga tidak hanya berkaitan dengan investasi dan menabung tapi juga dengan gaya hidup nih Bu? Financial planning memang cukup berkaitan dengan gaya hidup ya karena financial planning itu adalah sesuatu yang gaya hidup itu sesuatu yang berkaitan dengan financial planning ya. Jadi kalau anggapkan kita mau beli kopi, beli baju, beli bayar ini, bayar itu kan itu berhubungan langsung dengan financial planning kita. Gaya hidup juga berpengaruh terhadap financial planning kita karena kita butuh biaya ya. Jangan sampai kita punya gaya hidup yang terlalu tinggi sampai kita keuangan kita itu tidak cukup sampai mengharuskan kita mungkin harus pay later pinjol. Ini kan sangat marak sekali di era Gen Z ini karena mau memenuhi kebutuhan gaya hidup yang harusnya tidak penting karena masalah FOMO-FOMOan, terlalu sering terpapar media sosial sehingga kita itu malah bablas dengan keuangan. Makanya penting sekali punya fondasi awal terkait literasi keuangan ya. Karena bukan masalah kita pelit atau bagaimana, tapi kalau kita aware terhadap financial planning, kita lebih mindful untuk menentukan gaya hidup kita. Ya, jangan sampai kita malah terjerat dengan pay later atau pinjol-pinjol tersebut.
seperti Oke, itu. jadi disesuaikan lagi ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan lebih ke realistis ke kehidupannya Gen Z ini, apakah akan ada perbedaan financial planning untuk misalnya ada yang ingin fokus untuk menabung menikah kah, pendidikan dan lain sebagainya, ada perbedaan dalam hal itu nggak, Bu? Sebenarnya sama saja ya kalau kita mau menabung atau berinvestasi, Iya. hanya saja tujuannya berbeda. Tujuannya yang berbeda. Ya, atau mungkin kita punya goal tersendiri, oh di 5 tahun ke depan harus terkumpul sekian, ya ini berarti memang karena tergantung sama tujuannya. Oh ya, ada target Ada ya. targetnya, Oke, tapi oke. tergantung lagi tujuan masing-masing. Tapi pada dasarnya menabung atau financial planning itu sama saja, hanya saja tujuannya berbeda, dan itu lagi perlu disiplin dan punya fondasi awal terkait literasi keuangan. Oke, nah untuk menabung dan investasinya ini Bu, apakah ada tingkatan-tingkatan tertentu nih, misalnya penghasilannya masih rendah, investnya ke sini dulu gitu, kalau sudah menengah mulai di-upgrade lagi investasinya gitu, ada gitu nggak? Nah ini bagus juga ya, karena kalau kita sudah aware dari awal, dari gaji yang sudah kecil untuk mulai berinvestasi, ini membentuk kebiasaan ya. Oke. Tapi kalau anggapkan kita dari kecil saja, penghasilan kecil saja tidak terbiasa menabung, walaupun nanti penghasilannya besar, kita malah tetap pengeluarannya juga besar, kan tidak ada kebiasaan tersebut. Tapi kalau disuruh memilih kira-kira yang mana yang baik untuk penghasilan yang mungkin masih kecil, itu tadi ada reksadana, ada emas digital yang bisa mulai dari nominal kecil, ada juga saham-saham blue chip mungkin itu bisa mulai dari mungkin nominal 50.000 sampai 100.000. Oke. Kalau saya tidak, ya harusnya segitu ya. Terus kalau penghasilan yang lebih besar lagi, mau punya disisihkan lebih banyak lagi. Instrumennya bisa sama saja, tapi mungkin nilainya aja yang berbeda. Jadi pada dasarnya semua sama ya. Cuman bagaimana saja kita bisa menilai kira-kira yang mana resikonya lebih cocok. Gen Z juga harus paham sebelum memilih instrumen investasi, harus tahu returnnya bagaimana, ya berapa return yang dihasilkan, resikonya apa, ya. Jadi jangan berpikir selalu untung begitu, tapi tidak tahu resikonya. Jadi makanya penting sekali untuk Gen Z pahami dulu sebelum berinvestasi. Kalau belum paham, nabung aja dulu, nabung dulu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya instrumen investasinya bisa sama saja, hanya nilai atau nominalnya saja yang bisa di-upgrade terus sesuai dengan tentunya pendapatan atau penghasilan. Nah, ini bagi kalau misalnya itu yang untuk pendapatannya yang tetap ya Bu. Misalnya kalau ada yang misalnya bisnis UMKM dan sebagainya yang mungkin pendapatannya masih belum tetap atau belum stabil setiap bulannya, tuh gimana rekomendasi untuk kalau mau menabung dan investasi? Jadi itu lagi ya, itu yang perlu kita pahami bahwa besar kecilnya itu bukan masalah besar atau kecilnya, ya. Bagaimana kita mengelola. Ya, makanya penting sekali menganggarkan bulanan ya. Berapa kira-kira pendapatan yang cukup, pendapatan yang perlu dipres, pengeluaran yang perlu dipres, mana yang memang perlu ditunda dulu, sehingga memang ini yang menjadi aspek penting dalam kita menentukan yang mana investasi yang mana yang cocok untuk kita. Jadi besar kecilnya pendapatan itu saya rasa tidak berpengaruh ya. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Oke, terakhir Bu, mungkin sebagai closing statement ya, bagaimana langkah sederhana yang bisa dilakukan Gen Z ini agar bisa membangun masa depan finansial yang tentunya lebih stabil? Untuk para Gen Z, jangan tunggu punya gaji besar untuk mau mengelola keuangan, dan jangan tunda untuk menabung dan berinvestasi, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita 30-40 tahun yang akan datang. Jadi jangan tunda, mulai saja dulu dari yang ada, mulai dari yang kecil agar kita bisa konsisten dan disiplin.
Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi memang terkait dengan financial planning ini adalah salah satu hal yang penting, dan itu tadi jangan mulai penghasilan banyak baru mulai memanage ataupun mengatur mengelola keuangannya ya, tapi harus dimulai sejak dini. Kecil besarnya penghasilan itu tentu harus dikelola dengan baik, bisa dimulai dengan menganggarkan itu tadi ya Bu dan lain sebagainya, dan tentunya ini juga berkaitan erat dengan gaya hidup yang sempat kita bahas tadi. Nggak usahlah FOMO-FOMO yang Iya, tidak sesuai dengan kemampuan finansial kita gitu ya. Tentunya dengan financial planning yang matang ini kita bisa membangun masa depan finansial yang lebih stabil. Terima kasih banyak Kak Raina atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Ekono Talks. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, wakil seluruh kurang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.